Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan bongkar tuntas ya, satu topik yang penting banget. Jadi kita punya kumpulan materi nih yang sudah Anda berikan, dan misinya cuma satu, kita mau cari cara paling ampuh buat ya menjinakkan overthinking. Ada satu analogi dari sumber Anda yang menurut saya, wah ini kena banget. Katanya, overthinking itu kayak kursi goyang. Bikin kita sibuk, tapi ya nggak membawa kita kemana-mana. Nggak ada progres ya? Nggak ada, cuma berputar di tempat yang sama sampai capek sendiri. Nah, misi kita hari ini adalah menemukan cara praktis untuk turun dari kursi goyang itu. Dan ini penting banget. Dari semua materi yang Anda kumpulkan itu, pada dasarnya kita berhadapan dengan dua monster yang sama. Oke, apa aja tuh? Pertama, ruminasi. Itu loh pikiran yang nggak bisa berhenti ngungkit-ngungkit masa lalu terus. Oke. Terjebak di masa lalu? Betul. Dan yang kedua, kecemasan katastrofik. Jadi imajinasi kita liar tentang semua hal buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Yang belum tentu terjadi ya? Belum tentu, tapi kita udah panik duluan. Tapi benang merah dari semua sumber ini jelas banget. Tujuannya itu bukan untuk bikin otak kita berhenti mikir, itu mustahil. Iya, nggak mungkin. Tujuannya itu mengubah hubungan kita dengan pikiran kita. Dari yang tadinya kita jadi tawanan, nah kita belajar jadi pengamat yang lebih tenang. Oke, jadi pengamat bukan korban. Saya suka itu. Mari kita mulai dari langkah paling dasar. Dan ini muncul di semua sumber. Kesadaran. Intinya simpel banget. Kita harus sadar dulu kalau kita lagi, ya, di atas kursi goyang itu. Salah satu sumber Anda malah ngasih cara yang sangat praktis. Gimana tuh? Cukup dengan menamainya. Jadi begitu pikiran mulai kusut, kita berhenti sejenak, terus bilang ke diri sendiri, oke, sadar, gue lagi overthinking. Sesimpel itu ya? Iya, katanya cuma dengan begitu aja kita udah bisa menciptakan sedikit jarak. Betul, dan itu bukan sekedar trik loh, itu ada proses psikologisnya. Namanya metakognisi. Metakognisi, oke. Ini kayak, apa ya, kemampuan super untuk mengamati pikiran kita sendiri dari luar. Jadi kita kayak nonton film di kepala kita sendiri gitu. Persis, Anda beralih posisi. Dari yang tadinya terjebak di dalam badai pikiran, jadi seseorang yang mengamati badai itu dari balik jendela yang aman. Wah, Tiba-tiba, badai itu jadi nggak begitu menakutkan lagi. gambaran badai dari jendela itu kuat banget. Jadi metakognisi ini kayak ngasih kita remote control buat nekan tombol pause di kepala kita, ya kan? Bisa dibilang gitu. Nah, beberapa sumber bahkan nyaranin buat lebih spesifik lagi. Misalnya, kita identifikasi pikiran pemicu kita, terus kita kasih label. Oh, dilabeli ya? Iya, jadi tiap kali pikiran itu muncul, kita bisa bilang, nah kan, ini dia si prediksi bencana datang lagi. Atau, muncul lagi nih si mengungkit kesalahan lama. Hahaha, iya. Lama-lama jadi kayak ngenalin karakter antagonis di film, kita jadi nggak gampang keseret ke dalam ceritanya. Tepat. Dengan memberi label, Anda menciptakan jarak psikologis. Dan disinilah tabel perbandingan dari salah satu materi Anda jadi relevan banget. Oh, yang membedakan pemikiran produktif sama overthinking itu ya? Betul. Di situ kan jelas banget, pemikiran produktif itu fokusnya ke solusi. Bikin kita merasa berdaya, dan ujung-ujungnya ada langkah nyata. Sebaliknya, overthinking ya fokusnya ke masalah. Nguras energi, bikin cemas, dan hasilnya cuma pusing di tempat. Berputar-putar aja. Nah, begitu Anda sadar polanya, oh ini saya lagi di jalur ruminasi, Anda bisa secara sadar milih, oke, cukup. Saya mau pindah ke jalur pemecahan masalah. Oke, jadi setelah kita sadar, naluri pertama kita kan biasanya langsung, udah dong jangan mikir gitu terus, pengen ngelawan kan? Iya, pengen ditekan. Nah, uniknya, hampir semua sumber Anda nyaranin hal sebaliknya. Jangan dilawan, tapi dijinakkan. Idenya itu ngasih pikiran liar kita semacam kandang atau jadwal khusus. Menarik. Ini yang disebut jendela khawatir atau worry window. Wah, ini konsep yang kuat banget. Idenya adalah Anda sengaja mengalokasikan waktu spesifik setiap hari. Dijadwalin ya? Betul. Misalnya jam 5 sore selama katakanlah 15 menit. Dan waktu itu Anda dedikasikan khusus untuk khawatir sepuas-puasnya. Bener. Jadi, misalnya pagi lagi kerja, tiba-tiba muncul pikiran cemas soal presentasi minggu depan. Oke. Nah, alih-alih panik atau berusaha neken pikiran itu, kita cukup bilang ke pikiran itu, oke, makasih udah ingetin. Nanti kita bahas tuntas masalah ini jam 5 sore ya. Ditunda ya? Iya. Dan yang menarik, kata salah satu sumber, seringkali pas jam 5 sore itu tiba, masalahnya udah nggak terasa segenting itu lagi. Intensitasnya turun. Atau bahkan kita udah lupa sama sekali. Dan secara psikologis, ini brilian. Ini bukan penekanan atau suppression.
Karena kalau kita menekan pikiran, justru dia akan balik lagi lebih kuat. Efek bola salju gitu ya? Tepat. Ini namanya penundaan, postponement. Ini mengembalikan kendali ke tangan Anda. Anda yang nentuin kapan mau khawatir, bukan pikiran yang seenaknya nginterupsi Anda. Jadi kita yang jadi bosnya lagi? Kita bosnya. Nah, ada juga variasi lain yang menarik dari sumber Anda, namanya kursi berpikir. Tunggu. Kursi berpikir, ini kedengarannya agak teatrikal ya? Maksudnya, apa ini beneran efektif secara psikologis? Atau cuma, ya gimmick aja gitu? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan jawabannya, ini bukan sekedar gimmick. Ini soal menciptakan ritual dan asosiasi yang kuat di otak. Ritual, oke. Anda pilih satu kursi spesifik di rumah Anda, dan tetapkan itu sebagai satu-satunya tempat Anda boleh merenung dan khawatir secara mendalam. Hanya di kursi itu? Hanya di situ. Saat Anda duduk di sana, silakan, bebaskan pikiran Anda. Tapi begitu Anda berdiri dari kursi itu, Anda komit untuk secara simbolis ninggalin semua kekhawatiran itu di sana. Wah. Ini melatih otak kita bahwa ada ruang dan waktu spesifik untuk mikir berat. Dan di luar itu, kita bebas. Ini cara fisik untuk mengelola sesuatu yang sifatnya mental. Oke, jadi kita kendalikan pikiran dengan memberinya waktu dan ruang yang jelas. Tapi gimana kalau pikiran itu udah terlalu penuh, udah sesek banget di kepala? Salah satu sumber, Anda punya analogi bagus soal ini. Pikiran terasa jauh lebih berat di dalam kepala daripada di atas kertas. Ini soal mengeluarkannya kan? Betul sekali. Pikiran di dalam kepala itu kan sifatnya abstrak ya, campur aduk sama emosi dan rasanya nggak terbatas. Betul, menuliskannya itu memaksa kita untuk memberinya bentuk, struktur, dan batas yang jelas. Dan teknik yang paling sering direkomendasikan itu namanya brain dump. Ah, ya, brain dump. Caranya simpel banget. Ambil kertas atau buka laptop, terus tumpahin semua yang ada di kepala Anda. Semuanya. Semuanya. Tulis aja terus tanpa henti. Nggak usah peduli tata bahasa, nggak usah disensor, nggak perlu rapi. Tujuannya cuma satu, ngeluarin semua sampah mental itu dari kepala. Dilepaskan aja ya? Iya. Dan ternyata, menurut salah satu materi Anda, teknik ini bisa ngurangin beban pikiran sampai 40, bahkan 60%. Itu kan gede banget pengaruhnya. Luar biasa besar. Alasan utamanya karena proses menulis itu mengubah sesuatu yang tadinya terasa kayak badai emosi internal jadi poin-poin data yang bisa dikelola di luar diri kita. Jadi lebih objektif ya? Jauh lebih objektif. Pas Anda lihat daftar kekhawatiran Anda di kertas, tiba-tiba Anda bisa mulai milah-milah. Oke, yang ini fakta atau cuma asumsi? Atau ini sebenarnya bisa saya kendalikan atau enggak? Iya. Lebih dari itu, proses brain dump seringkali ungkapin satu fakta yang mengejutkan. Ternyata, kita cuma khawatir soal 3 atau 4 hal yang sama yang diulang-ulang terus dengan kalimat beda. Oh, jadi polanya kelihatan ya? Polanya kelihatan. Ini bantu kita misahin mana ruminasi yang kosong, mana masalah nyata yang butuh solusi. Nah, ini nyambung banget ke tema kita berikutnya. Aksi dan perspektif. Oke. Setelah kita sadar, kita kasih wadah, kita keluarin semua isi kepala, langkah selanjutnya adalah mutusin siklusnya dengan tindakan nyata dan mengubah sudut pandang. Betul. Salah satu alat bantu untuk perspektif yang sering banget disebut itu aturan 10-10-10 atau versi lainnya, aturan 5-5-5. Aturan ini kayak kacamata instan untuk melihat masalah dari kejauhan. Fungsinya buat mengkalibrasi ulang skala masalah kita yang seringkali terasa gede banget di kepala. Tepat. Caranya, pas Anda kejebak dalam sebuah kekhawatiran, tanyain diri sendiri 3 hal. Pertama, apakah hal ini masih akan penting dalam 10 menit ke depan? Kedua, gimana dengan 10 bulan ke depan? Dan yang paling penting, gimana dengan 10 tahun ke depan? Wah, jauh banget ya. Jauh. Dan seringkali jawaban untuk pertanyaan ketiga itu adalah nggak sama sekali. Dan itu langsung bikin kita sadar betapa banyak energi yang kita buang untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Ini latihan perspektif yang sangat membumikan. Selain itu, ada satu pergeseran pola pikir yang krusial banget yang disorot oleh beberapa sumber. Apa itu? Yaitu beralih dari pertanyaan mengapa ke pertanyaan apa atau bagaimana. Oh, ini penting. Penting banget. Bertanya, mengapa ini harus terjadi pada saya? Atau mengapa bos saya nggak suka sama saya? Itu tiket sekali jalan menuju lubang kelinci ruminasi. Karena jawabannya nggak ada yang pasti ya? Nggak ada. Cuma ngundang spekulasi. Ini kayak pas kita gagal dalam sesuatu ya. Pikiran pertama seringkali,
kenapa aku sebodoh ini? Padahal pertanyaan yang jauh lebih berguna adalah, oke, apa satu hal kecil yang bisa aku pelajari dari sini? Nah, Atau bagaimana caranya supaya ini nggak terjadi lagi? Pergeseran dari mengapa yang pasif ke apa dan bagaimana yang aktif ini adalah inti dari transisi dari korban keadaan menjadi pemecah masalah. tepat. Aksi, sekecil apapun, adalah penawar paling manjur untuk kelumpuhan analisis atau analisis paralisis. Dan ini seringkali akarnya ada di perfeksionisme, yang oleh beberapa sumber disebut sebagai bahan bakar utama overthinking. Masuk akal. Orang mikir berlebihan karena mereka lumpuh oleh rasa takut membuat pilihan yang salah atau nggak sempurna. Solusinya, latih diri untuk nerima cukup baik. Good enough. Good enough. Berhenti ngejar kepastian 100% yang mustahil didapat. Ada tips praktis soal ini yang disebut aturan 70%. Aturan 70%. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya, untuk sebagian besar keputusan dalam hidup atau pekerjaan, kita nggak perlu nunggu sampai punya 100% informasi buat bertindak. Wah, itu susah sih. Susah, tapi penting. Nunggu 100% itu cuma akan bikin kita terjebak selamanya. Aturan ini nyaranin, begitu Anda merasa punya sekitar 70% informasi yang dibutuhkan dan merasa cukup yakin, ambil keputusan dan bergerak. Jadi, act now. Betul. Lebih baik bikin keputusan yang 70% benar dan bisa dikoreksi di tengah jalan, daripada nggak bikin keputusan sama sekali. Oke, tadi kan semua soal trik mental dan perubahan pola pikir ya. Tapi gimana kalau kita udah mentok, pikiran udah kusut banget, dan rasanya kita udah terlalu diawang-awang? Udah melayang-layang ya? Nah, tema terakhir ini sangat fisik dan praktis. Membumi, atau kembali ke momen saat ini melalui tubuh kita. Betul, overthinking itu kan terjadinya di alam pikiran. Cara paling cepat buat keluar dari sana adalah dengan kembali ke alam fisik, ke tubuh kita, dan ke lingkungan sekitar kita saat ini. Caranya? Cara paling efektifnya adalah dengan melibatkan panca indera. Nah, ini dia teknik yang paling banyak direkomendasikan di hampir semua materi Anda. Teknik grounding 5-4-3-2-1. Iya, ini klasik tapi ampuh. Ampuh banget, karena bisa dilakuin kapan aja, di mana aja, bahkan di tengah rapat yang tegang sekalipun. Caranya gini, pertama paksa diri Anda untuk nyebutin 5 benda yang bisa Anda lihat di sekitar Anda saat ini. Lihat detailnya. Oke, 5 benda. Kedua, sadari 4 hal yang bisa Anda sentuh atau rasakan oleh tubuh Anda. Mungkin tekstur kain celana atau dinginnya permukaan meja. 4 sentuhan. Ketiga, dengerin baik-baik dan identifikasi 3 suara yang bisa Anda dengar. Suara AC, suara ketikan keyboard. 3 suara. Keempat, coba cium 2 aroma yang ada di sekitar Anda. Mungkin aroma kopi atau parfum. 2 aroma. Dan terakhir, sadari 1 rasa yang ada di mulut Anda. Apa yang terjadi secara neurologis pas Anda melakukan ini adalah Anda secara paksa memindahkan fokus dan energi otak. Dialihkan ya? Dialihkan. Dari yang tadinya muter-muter di sirkuit kekhawatiran internal, di amigdala dan korteks prefrontal, Anda alihkan ke korteks sensorik yang memproses data dari dunia luar. Oh, jadi bagian otaknya beda yang kerja? Beda. Ini kayak neken tombol reset pada sistem saraf yang lagi tegang. Tepat. Saya bisa bayangin ini berguna banget pas kejebak macet, terus pikiran mulai liar ya kan? Banget. Selain teknik sensorik itu, ada satu lagi yang sangat ditekankan di semua sumber. Gerakan fisik. Ya. Jangan pernah remehkan kekuatan jalan kaki singkat. Saya sendiri sering banget kalau lagi buntu di depan laptop, jalan 5 menit keliling ruangan aja rasanya bisa langsung plong. Dan itu ada penjelasan ilmiahnya. Aktivitas fisik, bahkan yang ringan sekalipun, itu melepaskan endorfin dan mengalihkan energi mental yang berlebihan jadi energi kinetik. Jadi energinya disalurkan ya? Disalurkan. Daripada energi itu dipakai buat muter-muterin pikiran cemas, lebih baik dipakai buat gerakin otot. Ini cara paling alami buat mutusin siklus ruminasi dan ngatur ulang kondisi mental kita. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua bahan ini, ada 5 alat utama ya di dalam kotak perkakas mental kita. 5. Pertama, kesadaran. Kenali pas kita mulai masuk mode overthinking dan kasih label. Kedua, pembatasan. Jinakkan pikiran dengan memberinya jadwal dan tempat khusus kayak jendela khawatir. Oke. Ketiga, eksternalisasi. Keluarin semua sampah pikiran ke kertas lewat brain dump. Keempat, aksi dan perspektif. Ganti mengapa dengan apa dan pakai aturan 5-5-5 buat lihat gambaran besarnya. Sip. Dan kelima, membumi. Kembali ke saat ini lewat panca indera dan gerakan fisik.
satu pesan penting dari sumber Anda adalah, ini semua soal melatih kebiasaan mental baru. Betul, ini latihan. Tujuannya, kemajuan, bukan kesempurnaan. Coba pilih satu atau dua teknik yang paling cocok untuk Anda dan latih secara konsisten. Tepat sekali. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan, yang merupakan sari dari beberapa sumber yang kita bahas. Oke. Pembahasan kita hari ini kan sangat fokus pada cara menginterupsi siklus overthinking saat ia sedang terjadi. Ini strategi pertahanan yang bagus banget. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah, pola apa dalam keseharian Anda, mungkin kebiasaan scrolling media sosial tanpa henti, kualitas tidur yang buruk, atau jadwal yang terlalu padat tanpa jeda, yang mungkin secara nggak sadar menciptakan energi mental berlebih yang akhirnya jadi bahan bakar overthinking. Oh, jadi sumbernya ya? Sumbernya, mungkin pertahanan terbaik bukan hanya menunggu untuk memadamkan api, tapi juga membangun serangan yang baik dengan mengurangi pemicu apinya sejak awal.